pagi. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pagi ini kita akan mulai dengan sekolah minggu online kita. Untuk itu, Kakak Ledi mengajak adik-adik sekalian untuk ambil sikap doa yang terbaik. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memulai ibadah kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sobat yang baik, karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam hingga pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bangun dengan sukacita. Pagi ini kami mau sekolah minggu walaupun hanya lewat media online, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus memberkati kami sekalian, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Haleluya, amin. Bacaan kita untuk pagi ini terambil di dalam Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-69 hingga ayatnya yang ke-75. Adik-adik yang ada di rumah boleh mengikutinya dari Alkitabnya masing-masing. Kakak Ledi akan membacakannya bagi kita sekalian. Perikop pembacaan, Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama, kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, demikian pasal pembacaan kita di pagi hari ini. Injil Matius 26 ayatnya yang ke-69 hingga ayatnya yang ke-75 dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Nah, adik-adik, dari bacaan ini Kakak Ledi berikan tema kecil tentang menyangkal diri. Kenapa Kakak Ledi kasih tema menyangkal diri? Karena dalam bacaan kita juga sudah jelas bahwa bacaan kita menjelaskan tentang Petrus menyangkal Yesus. Ya, adik-adik yang di rumah, Kakak Ledi mau memberikan sedikit pemahaman atau sedikit gambaran tentang apa itu menyangkal. Menyangkal adalah menolak untuk mengakui. Ya, seperti tadi Kakak Ledi bilang, Kakak Ledi kasih tema kecil, menyangkal diri. Ya, jadi kata menyangkal itu adalah menolak untuk mengakui. Di dalam bacaan ini ada beberapa tokoh yang berperan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tokoh yang pertama adalah perempuan, kemudian seorang hamba lain, dan juga orang-orang lain. Kenapa Kakak Ledi perlu kasih tahu tokoh-tokoh ini? Ya, harus Kakak Ledi kasih tahu karena tokoh-tokoh ini mereka ada di dalam bacaan kita. Bacaan ini menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana penyangkalan diri, bagaimana Petrus menyangkal dirinya. Itu terbukti dengan apa yang telah ia lakukan. Dia menyangkal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat kita semua. Nah, kita semua tahu siapa itu Petrus. Tentu adik-adik di rumah juga tahu siapa itu Petrus. Petrus adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Nah, latar belakang Petrus itu adik-adik juga pasti sudah tahu. Petrus adalah seorang nelayan yang berasal dari
daerah Galilea. Ya, jadi kasih tahu lagi kepada adik-adik bahwa Petrus adalah murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam tugas pelayanannya, Tuhan Yesus dimanapun berada, Petrus selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa sampai Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus? Ayo, kenapa sampai Petrus bisa menyangkal Tuhan Yesus? Padahal dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia juga adalah salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena dimanapun Tuhan Yesus pergi, dimanapun Tuhan Yesus berada, Petrus selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, pada minggu ini kita berada di dalam minggu-minggu kesengsaraan Tuhan Yesus menyambut Paskah, perayaan Paskah. Ya, ini minggu sengsara yang keempat. Ya, Petrus juga mempunyai sifat atau perilaku, yaitu satu sifat Petrus adalah dia memiliki sifat keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu sama saja dengan tidak percaya, karena dia tidak percaya dengan apa yang telah dia lihat dan dia alami bersama-sama dengan Yesus. Dia bisa menyangkal Yesus, dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa Petrus yang adalah murid yang dikasihinya itu akan menyangkal dia. Ya, di dalam kitab Matius juga pada perikop-perikop sebelum Petrus menyangkal Yesus itu juga Petrus bersama-sama dengan Yesus. Dia ada bersama-sama di dalam perjamuan antara murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus bersama-sama. Kemudian Petrus juga ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kemudian Petrus juga menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, lalu Tuhan Yesus diperhadapkan di mahkamah agama. Untuk itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kakak Leli mau memberikan gambaran kepada kita, menjelaskan sedikit bahwa Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus saja bisa menyangkal Tuhan Yesus. Ya, seperti itu. Karena Petrus juga manusia yang melakukan dosa atau kesalahan. Walaupun Petrus melakukan kesalahan dengan menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengampuni apa yang telah dilakukan oleh Petrus. Ya, itu benar. Tuhan Yesus adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Walaupun kita melakukan kesalahan, kita berbuat salah, berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus adalah yang Maha Pengasih dan Penyayang, akan selalu mengampuni kita. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, dari pelajaran Petrus ini kita dapat mengambil pelajaran atau mengambil hikmahnya bahwa Tuhan Yesus itu yang pertama ya, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, termasuk orang yang melakukan dosa. Yang kedua, ketika kita melakukan hal yang berdosa, kita harus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Kemudian yang ketiga, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang ada di dalam dosa. Ya. Karena apa? Karena kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan bahwa kita tidak lagi akan melakukan dosa. Ketika kita sudah berdoa, maka Tuhan pasti mendengar doa kita. Dan juga Tuhan menuntut kepada kita agar kita tidak lagi ada di dalam hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dari pembacaan kita di hari ini, kiranya apa yang telah Kakak Lili disampaikan boleh menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini boleh melengkapinya di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari, boleh menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan adik-adik di dalam minggu kerja yang baru. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Kakak Ledi mengajak kita sama-sama untuk berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sobat kami yang baik. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, karena ibadah sekolah minggu online kami telah selesai dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami sekalian.
anak-anak yang di rumah yang boleh mendengarkan dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka, orang tua mereka, sanak saudara mereka yang berada di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus jaga dan pelihara selalu. Tuhan Yesus juga mau memberkati kami sekalian, kakak-kakak pengasuh yang boleh mengambil bagian di dalam setiap tugas pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami sekalian. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa sekarang ini kami masih berada di dalam masa pandemi wabah COVID-19 yang masih melanda dunia. Kiranya Tuhan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami sekalian. Kami percaya sungguh Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami hari lepas hari. Itu terbukti bahwa kami masih ada hingga sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami sekalian agar kami boleh merayakan masa-masa raya Paskah ini dengan segala baik, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik. Kami akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Untuk itu kami percaya bahwa minggu depan nanti, di hari minggu depan nanti, Tuhan Yesus akan memberkati kami sekalian, guru-guru sekolah minggu, juga anak-anak sekolah minggu, kelas tanggung. Walaupun kami sekolah minggu dari rumah secara online, tetapi Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan, satu kerinduan kami adalah kami tidak ingin lagi beribadah seperti ini, beribadah secara online. Kami ingin bertatap muka secara langsung Tuhan. Kami percaya bahwa wabah ini akan segera berlalu. Oleh sebab itu, kami akan berjumpa satu dengan yang lain antara kakak-kakak pengasuh dan anak-anak asuh kami di kelas tanggung. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur juga harapan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sekalian yang ada di rumah, yang boleh mendengarkan firman Tuhan pagi ini dengan baik. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Ingat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan selalu. Dah, shalom.